Ya pemirsa, kembali di Ayu Pagi, satu orang tewas akibat tanah longsor yang menimpa 4 rumah di Kampung Jomblang Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan hingga saat ini petugas masih mencari satu korban yang hilang tertimpa material longsor. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi membuat 4 rumah di perbukitan Jomblang Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang tertimpa longsor. Dari 4 penghuni rumah, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 3 penghuni rumah. 2 dinyatakan selamat, sementara 1 lagi meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Menurut salah satu korban, saat longsor penghuni sempat mendengar suara gemuruh. Ternyata ada longsor. Ini menimpa rumah ini, rumah atas saya, rumah saya, sama tetangga kanan kiri. Ada 5 rumah, 4 longsor. Hingga Sabtu sore petugas masih berupaya mencari satu korban atas nama Dito yang berusia 18 tahun. Pencarian korban terkendala tumpukan material longsor serta kondisi tanah yang labil yang berpotensi menimbulkan longsor susulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Masih dari Semarang, pemirsa, ini banjir yang melanda Semarang membuat perjalanan kereta dan pesawat di Stasiun Tawang dan Bandara Ahmad Yani terganggu. Ya, ini Menteri PUPR pun menyatakan akan menormalisasi sejumlah sungai di Semarang untuk mengatasi banjir. Banjir yang melanda kota Semarang, Jawa Tengah juga merendam jalur rel di Stasiun Tawang hingga setinggi 1 meter. Kondisi ini pun mengganggu sejumlah perjalanan kereta api. Air juga masuk ke bagian administrasi stasiun sehingga berkas dan perangkat elektronik dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Banjir di Stasiun Tawang kali ini adalah yang terparah sejak 2016 lalu karena hampir seluruh bagian stasiun terendam. Sejumlah perjalanan kereta api dialihkan melewati jalur selatan. Memang terganggu, antara lain kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya tujuan Jakarta terganggu, saat ini terhenti di Stasiun Gambrengan, dan untuk kelanjutan perjalanannya karena tidak memungkinkan untuk menuju Semarang maupun meneruskan ke Jakarta akan dialihkan melalui lintas selatan melalui jalur Gambrengan Gundi ke Solo, kemudian lanjut Jogja sampai dengan Cirebon. Landasan pacu di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang juga tergenang air. Akibatnya, jadwal penerbangan terganggu. Sedikitnya, 8 penerbangan dari dan tujuan Semarang terpaksa dialihkan dan ditunda. Akibat cuaca buruk, bandara juga sempat ditutup sementara mulai pukul 11 hingga 14 siang. Dalam tinjauannya pada Sabtu siang, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan banjir di Semarang terjadi akibat curah hujan tinggi dan juga meluapnya sejumlah sungai. Pihaknya berencana menormalisasi jumlah sungai termasuk Kali Semarang. Iya, ini tadi kami keliling ke Pecinan, itu juga termasuk untuk menormalisasi Kali Semarang. Ya. Kami sedang mendesain dengan wakil wali kota untuk bisa kita teruskan penanganan Kali Semarang ini. BPBD Kota Semarang mencatat terdapat 76 kelurahan di 10 kecamatan yang terdampak banjir kali ini. Banjir juga merendam sejumlah jalan utama. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Gudang pengepul rongsokan di Renon Denpasar, Bali terbakar. Ini banyaknya barang yang mudah terbakar, pemirsa, sempat menyulitkan petugas pemadaman. Gudang pengepul rongsokan di Jalan Trisakti, Renon Denpasar, Bali, Sabtu sore terbakar. Api cepat meluluh lantakan seluruh bangunan. BPSD Denpasar menyatakan terdapat puluhan keluarga yang tinggal di lokasi yang terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dari BPBD Denpasar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sempat terdengar suara ledakan akibat gas. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran ini.
Pemirsa, jenazah Weni Tania, wanita yang jasadnya ditemukan tertancap bambu di Sucinaraja, Garut, Jawa Barat dimakamkan pada Sabtu siang. Dan hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Duka mendalam menyelimuti rumah orang tua Weni Tania di Kampung Cilowa Tengah, Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Salah satu kerabatnya bahkan pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Setelah disolatkan, jenazah Weni dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal Jumat kemarin, wanita 21 tahun itu sempat hilang selama 4 hari. Sudah meninggalkan rumah dari hari Selasa, pas di kontaknya nggak nyambung. Pas hari Jumat ya baru ketemu ada jenazah di wilayah Kampung Tegal. Jenazah Weni Tania ditemukan warga di pinggir Sungai Cimalaka, Kecamatan Sucinaraja, dalam kondisi tertancap bambu di bagian terlarang. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk tetangga dan keluarga korban. Mayat perempuan yang pada waktu di awal itu kita tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemudian anggota kita yang turun ke lokasi melakukan wawancara dengan orang sekitar. Kemudian ada yang mengenali daripada korban tersebut. Sehingga kita mendapatkan informasi awal mengenai identitas korban. Hingga kini polisi belum mengambil kesimpulan tentang penyebab kematian korban. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Sedikitnya 300 pengungsi korban gempa dan relawan di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dinyatakan positif COVID-19. Ribuan warga korban gempa masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Rata-rata mereka tinggal dalam tenda darurat berisikan 3 hingga 4 keluarga. Padatnya pengungsian menyebabkan lebih dari 300 pengungsi dan relawan dinyatakan terpapar COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Tim gugus tugas COVID-19 Sulbar masih melakukan rapid antigen di beberapa pusat pengungsian di Mamuju dan Majene. Jika reaktif akan diminta isolasi mandiri dan tidak dibolehkan bergabung dengan pengungsi lainnya. FC Utrecht resmi memperkenalkan pemain tim nasional Indonesia U19 Bagus Kahvi. Pemain yang identik dengan rambut kribo ini didatangkan dari klub asal Kalimantan, Barito Putra. Pasca renovasi Agustus 2020 lalu, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang kini memiliki wajah baru dan megah. GSJ juga siap digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U20 tahun 2023.